dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2022. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai hukum dan konstitusi. Mendengar kata hukum dan konstitusi, tentunya yang ada di pikiran kita adalah tentang peraturan dan mematuhi aturan. Tapi pada kenyataannya, mari kita lihat cuplikan video berikut. Tahu nggak Bude, bagaimana peran Bude sebagai masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan juga pengawasan hukum? Nggak tahu Kak, tiba-tiba hukum itu sudah ada kayak gitu kan, kita harus ngikutin kayak gitu Kak. Berarti tidak ada contoh masyarakat gitu Bude ya? Kalau kayak gitu nggak tahu lah kalau untuk orang-orang yang atas kan, kalau untuk Bude pribadi Bude nggak tahu. Oke, Bude. Nah, menurut Bude nih, apa peran hukum dan konstitusi dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat? Perannya gimana ya kalau dibilang perannya itu Kak, nggak adil lah untuk masyarakat. Sebab hukum tuh untuk masyarakat kecil bisa dibebankan, juga kalau tidak berlaku untuk orang-orang yang berduit. Oke. Sebelumnya abang sudah pernah dengar belum mengenai hukum dan konstitusi? Sebelumnya udah pernah dengar sih. Oke. Apa yang abang pahami dan apa yang abang ketahui mengenai hukum dan konstitusi? Terkait hukumnya saya kurang paham, jadi kayak kurang ada ketertarikan lah terkait hukum yang ada di Indonesia. Kita tahu juga kan hukum juga sering tidak diberlakukan dengan baik gitu lah. Dari cuplikan video tersebut dapat kita lihat bahwa masyarakat sekarang ini tingkat pemahaman hukum dan konstitusinya sangat rendah. Rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan, minat yang rendah, kurangnya sosialisasi, dan sikap acuh yang timbul diakibatkan oleh penegakan hukum yang berjalan tidak dengan sangat baik. Hal ini tentunya sangat berdampak bagi masa depan bangsa, di mana akan timbul beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh rendahnya tingkat pemahaman hukum dan konstitusi diantaranya adalah yang pertama, kesadaran hak dan kewajiban. Umumnya masyarakat yang tidak tahu tentang hak-haknya, mereka juga tidak akan bisa memperjuangkan hak-haknya. Bahkan, mereka bisa menjadi korban dari pelanggaran hukum dan konstitusi. Yang kedua, meningkatnya pelanggaran hukum. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran masyarakat terhadap hukum dan konstitusi dapat mengakibatkan masyarakat melakukan pelanggaran hukum baik sengaja maupun tidak. Lalu yang ketiga, mudah terprovokasi dan tertipu. Ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum dan konstitusi juga dapat membuat masyarakat terjebak ke dalam terprovokasi oleh hoaks, ujaran kebencian, dan bahkan masuk kepada propaganda politik yang menyesatkan. Selain itu, masyarakat juga akan dapat menjadi korban penipuan seperti investasi bodong dan korupsi kecil-kecilan. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah lemahnya partisipasi dalam berdemokrasi. Ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum dan konstitusi bahwa konstitusi ini merupakan dasar dari demokrasi, maka cenderung dan timbul rasa tidak peduli terhadap demokrasi dan negara. Lalu, mengapa pemahaman terhadap hukum dan konstitusi penting? Memahami hukum dan konstitusi sangatlah penting, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Karena hukum dan konstitusi merupakan landasan bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berkeadilan. Yang pertama, meliputi aspek teoritis. Adapun beberapa manfaatnya meliputi mengetahui hak dan kewajiban, memahami sistem pemerintahan, menganalisis keadilan dan kepastian hukum, serta mengembangkan pemikiran kritis. Lalu yang kedua adalah aspek praktis. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum dan konstitusi memberikan dampak langsung, diantaranya membantu menjalankan hak dan kewajiban, mencegah pelanggaran hukum, mendukung partisipasi dalam demokrasi, mempermudah sosial dan ekonomi, dan menjamin ketertiban dan kestabilan. Baik dalam aspek teoritis maupun praktis, pemahaman hukum dan konstitusi sangatlah penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Secara teoritis, hal ini dapat membangun pemahaman hukum dan pemikiran kritis. Sedangkan secara praktis, hal ini dapat membantu menjalankan kehidupan yang lebih tertib, adil, dan berkeadilan. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa lagi, Le. Salam PPKN. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.